Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Beberapa hari lalu Anies Baswedan berkunjung ke Solo untuk menghadiri pernikahan anak dari kawan Anies Baswedan gitu. Namun sayangnya ada sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Solo yang melakukan demo untuk menolak kedatangan Anies. Nah, ini tentu saja menjadi sorotan ya di akhir tahun ini. Solo, kota Solo yang dulunya harmoni, plural, demokratis, itu tidak seindah dulu lagi situasi di kota Solo, di mana ada Keraton Solo di situ. Ini sebenarnya sesuatu hal yang memprihatinkan, di mana ada seorang warga negara, dalam hal ini Anies Baswedan, itu ditolak mendatangi sebuah acara perkawinan, manten lah kalau orang Jawa bilang gitu, lagi manten, kondangan lah orang Betawi bilang. Ini sungguh sangat disayangkan. Dan tentu saja merusak citra kota Solo yang aman, damai, harmoni, plural, demokratis itu. Karena penolakan ini seakan-akan ada sesuatu yang tidak baik atau mendesak gitu, dan ini sungguh sangat disayangkan. Tapi kita nggak tahu juga apa ini benaran warga Solo yang menolak, tapi hanya sedikit ya. Tapi kemudian kelompok beberapa orang ini mengatasnamakan warga Solo dan dengan spanduk-spanduk penolakan gitu. Nah, tentu saja ini bukan representasi dari warga Solo, dan kita juga belum cek apa benar mereka ini warga Solo gitu, atau hanya datang dipesan oleh orang untuk melakukan demo mengatasnamakan warga Solo gitu. Karena ini tentu saja menjatuhkan citra warga Solo yang selama ini di branding sebagai kota yang plural, demokratis, humanis, egaliter, dan aman, damai. Nah, memang agak membingungkan, tapi kan kasihannya di situ kan ada wali kota Solo ya, Mas Gibran gitu. Ini kan temannya Anies juga. Jadi Mas Gibran ini anaknya Pak Presiden Jokowi. Tentu saja ini mencoreng muka dari pemerintahan kota Solo ya itu. Karena alasan penolakan itu kan tidak masuk akal itu. Anies itu kan warga negara Indonesia, KTP Indonesia. Wong warga negara asing aja boleh datang ke Indonesia atau ke kota-kota dimanapun dia berkunjung, ke Solo, ke Jogja untuk wisata, ke Bali, ke Lombok, ke Manado, ke Toraja, ke Aceh, ke Papua, ke Maluku. Itu wisatawan asing loh, warga negara asing gitu, dan masyarakat ya menyambutnya dengan normal-normal saja itu. Namun sayang hanya seorang Anies itu ada demo yang melakukan penolakan. Ini kan mencoreng situasi keamanan dan kenyamanan di Indonesia, dan ini akan jadi, tentu saja sudah jadi berita internasional ya, disorot oleh media-media luar negeri bahwa ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi di Indonesia, sesuatu yang tidak sehat sedang terjadi di Indonesia. Ini tentu saja akan mengganggu calon-calon wisatawan yang ingin datang ke Indonesia atau yang akan datang ke kota Solo sendiri. Karena melihat dari kondisi atau berita itu,
masyarakat dunia maupun seluruh Indonesia akan berpikir dua kali apa yang terjadi di kota Solo atau di kota-kota di mana ada gerakan-gerakan seperti itu. Gerakan-gerakan Anies mau ke sini, ada orang sekelompok orang mengatasnamakan warga lokal menolak Anies. Itu padahal Anies hanya sendiri. Itu kan apa yang ditakutkan coba. Tapi ini kan efeknya negatif buat dunia internasional dan dunia nasional. Jadi masyarakat luar negeri membacanya ini ada gejolak politik gitu yang tidak sehat sedang berlangsung. Ini kan jadi ini termasuk investor juga akan berpikir yang sama. Ini politik Indonesia tidak stabil. Potensi polarisasi, potensi bentrok itu sangat tinggi ketika melihat ada fakta-fakta yang seperti itu. Nah, padahal Indonesia ini baru ingin bangkit lagi, baru ingin pulih lagi sektor pariwisatanya, sektor investasinya dari hantaman pandemik setelah hampir 3 tahun ini. Indonesia sedang ingin menampilkan citra yang normal dalam kondisi negara Indonesia, citra yang humanis, demokratis gitu. Tapi ya terjadi di kota Solo, di mana juga dulu Pak Presiden Jokowi pernah memimpin kota ini gitu. Sekarang anaknya Pak Presiden Jokowi, Mas Gibran. Ini kan sangat sungguh disayangkan ada kejadian-kejadian seperti ini. Entah besok di kota mana lagi. Sehingga setiap ada kejadian yang seperti ini, kota itu akan tercoreng, akan tercemar. Waduh, di sana nggak aman, ada kelompok model begitu kan. Nanti besok Anies ke mana? Ke Bali, ada lagi orang yang kelompok model begitu gerakannya. Lah Bali tercoreng lagi. Padahal Bali menerima siapa saja. Dari luar negeri, orang asing, ya kan, seluruh dunia terterima di Bali. Jika ada, kemudian ketika Anies ke Bali, ada lagi orang kelompok yang seperti itu, gerakan seperti itu, gerakan menolak. Entah siapa yang bayar, siapa yang menggerakkan, hanya sekelompok orang demo kemudian mengklaim mengatasnamakan warga daerah lokal. Seumpamanya Anies berkunjung ke Bali besok dan itu terjadi, tentu saja ini akan jadi berita internasional dan berita nasional bahwa Indonesia sudah tidak demokratis, tidak egaliter, bahkan mungkin rasis dan tidak manusiawi, tidak humanis. Nah, ini akan jadi seperti apa nanti efeknya? Ini kan sangat merugikan Indonesia sendiri. Jadi sangat sungguh disayangkan ada model-model seperti itu dan semoga tidak terjadi di daerah Anda gitu. Anda sedang mempromosikan pariwisata, menambah jumlah kunjungan, mempromosikan nama daerahnya, membangun citra baik, citra damai, aman, nyaman, harmoni, demokratis, humanis, egaliter, friendly. Dan tiba-tiba ada sekelompok orang atau gerakan model seperti itu gitu. Ini sungguh sangat disayangkan dan kasihannya ya imbasnya kan ke daerah setempat, dalam hal ini ke warga setempat. Itu kunjungan itu kan semakin banyak orang berkunjung itu kan semakin banyak ekonomi berputar. Karena kunjungan itu bagian dari traveling atau wisata gitu. Nah, padahal Indonesia sedang mencoba memulihkan kondisi pariwisatanya, di mana pariwisata itu adalah menerima semua orang, menerima semua bangsa dengan cara yang manusiawi, cara yang demokratis dan aman dan nyaman dan damai. Itu. Dan sayang nanti kalau investor juga akan menilai ini hal yang sama, sehingga investor juga
berpikir dua kali untuk melakukan investasi di Indonesia atau di daerah-daerah seluruh Indonesia, karena mereka melihat ada ketidakstabilan politik dan ada potensi bentrok, ada potensi kerusuhan politik akibat perebutan kekuasaan atau politik, sehingga mereka menunda atau bahkan pindah investasi ke negara lain. Sungguh sangat disayangkan ketika Presiden Jokowi mengundang semua negara seperti yang barusan di G20 sebagai rintisan awal untuk bangkit kembali sektor pariwisatanya dan sektor investasinya. Namun sayang ada sekelompok orang yang sadar atau tidak sadar telah merusak promosi itu sendiri, telah merusak branding atau citra dari bangsa Indonesia. Ini sungguh sangat disayangkan, dan harusnya ini pemerintah Republik Indonesia harus segera bertindak agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sungguh sangat disayangkan, karena masyarakat Indonesia itu dalam hal politik itu biasa-biasa saja. Jadi kalau mendukung, dukung saja, iya kan. Kalau tidak mau dukung, ya tidak dukung saja. Itu kan ada TPS, iya kan, ada TPS. Terus ngapain juga harus panas-panasi atau dibikin polemik seperti ini, bikin polarisasi seperti ini kan hanya akan merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kalau mau dukung politik, dukung saja. Kalau mau tidak mendukung, ya tidak mendukung saja. Kan ada TPS gitu. Semua orang berhak maju calon presiden, dan semua orang berhak memilih pilihannya masing-masing sesuai dengan akal sehat dan hati nuraninya. Dan kita berharap Indonesia tetap damai dan aman, nyaman, terutama nyaman, dan tingkat toleransinya tinggi, dan juga sikap manusiawinya tinggi, dan tidak rasis, tetap egaliter sebagai seorang manusia, dan tentu saja bermartabat dan perdamaian, damai. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.